Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua pribadi bernama Paulus dan Silas mengalami kehadiran Tuhan di dalam penjara. Jemaat terkasih, Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. Tuhan hadir bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Tuhan juga tidak hanya hadir di rumah Tuhan di mana kita sedang berada, bahkan dimanapun Tuhan bisa hadir, karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Namun itu, saudaraku, bagaimana Tuhan menghadirkan dirinya secara khusus, menghadirkan dirinya secara spesial, secara istimewa. Tentu ada hal yang harus kita perbuat dan lakukan kepada Tuhan agar Tuhan menghadirkan
menunjukkan dirinya secara khusus kepada kita. Ini akan kita lihat bersama-sama dalam kehidupan Paulus dan Silas, di mana pada waktu mereka sedang berada di penjara dan mereka mengalami kehadiran Tuhan secara khusus di dalam penjara. Dan bila Tuhan sudah hadir, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Nah, untuk itu saudaraku, apa yang membuat Tuhan hadir di penjara itu? Ini akan kita renungkan bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh dua hamba Tuhan ini, yaitu Paulus dan Silas. Kembali saya baca khusus ayat yang ke-25 ini dan ayat 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sesuatu hal yang luar biasa sedang terjadi oleh karena kehadiran Tuhan melawat dua pribadi bernama Paulus dan Silas. Pertanyaannya jemaat Tuhan, sudah sekian lama penjara itu dibangun, sudah begitu banyaknya orang-orang berada dalam penjara itu, tetapi belum pernah mereka mengalami kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa sebelum Paulus dan Silas ada di penjara. Justru pada waktu Paulus dan Silas ada di penjara itu, ada sebuah peristiwa besar sedang terjadi, di mana penjara itu mengalami gempa bumi yang hebat. Itu artinya Tuhan sedang melawat Paulus dan Silas. Tuhan sedang hadir di penjara untuk menjumpai Paulus dan Silas. Tuhan datang dengan gempa bumi, dan gempa bumi itu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi Paulus dan Silas. Ada sesuatu yang bisa kita lihat yang sepertinya aneh, gempa bumi yang sama. Karena biasanya kalau terjadi gempa bumi yang hebat, gempa bumi itu akan pertama merusak berbagai bangunan, bahkan bisa roboh ditelan oleh tanah. Dan ini bisa kita lihat seperti terjadi di Nias, banyaknya rumah-rumah yang hancur dan korban yang meninggal. Seperti terjadi di Padang, banyaknya bangunan-bangunan hebat, besar, roboh dan menelan korban. Tapi mengapa gempa bumi yang terjadi di
penjara di kota Filipi, di mana Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara itu. Tidak dikatakan gempa bumi yang hebat itu membuat penjara itu roboh, membuat penjara itu hancur, tetapi dikatakan gempa bumi itu hanya pertama membuka belenggu di kaki Paulus dan Silas. Coba kita pikir sejenak, jemaat Tuhan. Kok bisa gempa bumi, ruangannya tetap mantap, gedungnya tetap bagus, tapi belenggu di kaki Paulus dan Silas bisa hancur? Kalau kita pikir sekilas, kok gempa bumi hebat sedang terjadi di penjara itu, tetapi gempa bumi itu tidak merusak pintu-pintu penjara itu, hanya membuka. Itulah yang dituliskan oleh Alkitab. Kita manusia saja, jangankan gempa bumi, kalau kita membuka pintu karena kuncinya hilang, pasti dalam pintu itu akan terjadi kerusakan. Bisa saja pintu itu tidak bisa pakai lagi. Padahal kita sudah manusia, punya akal pikiran, punya teknik dalam membuka sesuatu. Tapi gempa kok lebih hebat dari manusia. Waktu saya renung-renungkan ini, Tuhan, sungguh luar biasa, karena Engkau yang punya gempa bumi, dan Kau bisa atur segala-galanya, mendatangkan berkat yang luar biasa, membebaskan, melepaskan Paulus dan Silas dari penjara itu, dan narapidana yang lain. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas, saya katakan ini tidak terjadi kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, apa penyebab sehingga Tuhan hadir begitu hebat mengunjungi Paulus di penjara? Yang pertama, karena Paulus dan Silas dua pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Paulus dan Silas dua pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus dan Silas dua pribadi yang hidupnya benar di mata Tuhan. Jadi yang dipenjarakan itu bukan orang jahat, yang ditangkap itu bukan orang berdosa yang melakukan kesalahan besar sehingga layak dan pantaslah ia didera, dianiaya, mungkin disiksa dan dimasukkan dalam penjara. Sudah berada di ruang paling tengah, dibelenggu lagi kakinya, begitu sadis. Biasanya orang dipenjara karena pertama kejahatan yang dia perbuat. Walaupun ada orang dipenjara karena dituduh, difitnah, tapi itu hanya sebagian kecil. Tetapi kita lihat Paulus dan Silas dipenjarakan karena memberitakan Injil Kristus di kota Filipi. Jadi Paulus dan Silas dipenjarakan karena Tuhan, karena nama Tuhan, sehingga Paulus menanggung derita, menanggung aniaya, menanggung penderitaan, difitnah, dituduh macam-macam, dijebloskan ke dalam penjara. Tuhan tahu bagaimana kedua hambanya, anaknya ini diperlakukan. Dia adalah kesukaan bagi Tuhan. Layak
dikatakan pantaslah Tuhan datang melawan mereka. Kita saja sebagai manusia, kadang anak kita karena bandel, karena jahat, sehingga ditangkap polisi, dipenjarakan, mungkin hukumannya dari 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tergantung kasus yang dia perbuat. Benar-benar karena kejahatan dia dipenjarakan. Tapi sebagai kita orang tua, atau mungkin kita sebagai saudara orang yang dipenjarakan itu, kita pun datang mengunjunginya. Apalagi kalau anak itu adalah anak kesayangan kita, dia dipenjarakan karena difitnah oleh seorang anak gadis yang sangat jatuh cinta berat dengan dia, sehingga dia bilang sama polisi, aku sudah dihamilinya, contoh. Lalu dipenjarakan. Sesudah dipenjara mungkin sekian hari, dicek kebenarannya, ternyata fitnah, bisa kembali dilepaskan. Nah, saudara terkasih, begitulah kita dengan Tuhan. Kalau kita adalah pribadi yang berkenan di hatinya, kita mengalami aniaya, bahkan oleh karena namanya kita menderita, seperti Paulus dan Silas karena dituduh, karena ada seorang pengusaha yang usaha jualannya sudah tidak laris, karena di kota Filipi itu menyembah kepada dewa, patung-patung itu sangat laris, dan itu bisnis yang paling laris. Tapi karena banyaknya orang sudah mulai percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh menyembah apapun selain kepada Yesus Kristus, apalagi patung-patung ini sangat mengundang murka Tuhan. Maka banyak orang-orang di kota Filipi mulai percaya kepada Yesus Kristus, sehingga patung-patung biasa apapun yang mengandung mencik atau ismek kuasa kegelapan mereka sudah hancurkan. Bahkan mereka tidak mau lagi membeli, sehingga pengusaha ini mulai memprovokatori orang-orang di Filipi, menaruhkan tuduhan palsu dan mengundang amarah dan emosi masyarakat, sehingga Paulus ditangkap, diseret, dianiaya, dan dimasukkan dalam penjara. Bagaimanalah Tuhan di sorga melihat anaknya sedang dianiaya, sedang didera, sedang dipenjarakan, sedang menderita karena dia. Kira-kira Tuhan itu apa tinggal dia? Tuhan kita itu adalah Bapa yang sangat baik. Sebaik-baiknya kita sebagai ayah, sebagai bapa di bumi ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melebihi, bahkan menyamai kebaikan Bapa di surga. Kita manusia saja, kita rela habis-habisan demi anak kita, apalagi Tuhan. Bahkan lebih fatal lagi, salah pun anak kita bela habis-habisan. Ada di sini orang tua jemaah, salah pun anaknya dibela habis-habisan. Ada nggak? Ada. Udah jelas-jelas anaknya ini yang cakap kotor, boleh kan? Sehingga anak dan anak itu mereka kemana muncul? Berdarah. Bapak, ibu polisi, dijatuh aku berdarah. Maria. Langsung bapaknya angkat ke mana aku? Mau pusat sangkal. Dia cakap kotor, cakap kotor. Karena anak kita
Ini kesalahan. Jemaat Tuhan, kalau anak kita salah walaupun dihajar oleh orang lain, kita harus cek dulu kebenaran. Supaya mendidik anak kita bahwa salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tapi kalau katanya cakap kau bilang bodoh, sama punya bapaknya pun bodoh, kalian semua bodoh. Pantasan kau ditolong. Kumani. Kalau kita bilang sama anak kita, salah orang yang baik. Tapi kalau kita beda, tenang kau dulu. Biar udah isi umumnya itu nanti pokoknya. Anak kita bilang apa? Salah ngaku dibela bapak. Lama-lama nanti disiap penuh pinggul di soal itu bapak juga. Itu yang fatal. Nah, cuma terkasih dalam Yesus Kristus, jadikan diri kita pribadi-pribadi yang berkenan di hatinya tanpa kita minta pembelaan Tuhan benar. Tanpa kita minta pembelaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bela kita. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Sekalipun Paulus dan Silas mungkin tidak berdoa, Tuhan tolong kami, selamatkan kami, bebaskan kami dari penjara ini. Tuhan tolong. Mungkin Paulus, dan saya percaya Paulus tidak berdoa seperti itu. Tapi Tuhan, Bapa yang sangat baik, tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Maka dia datang dengan gempa, menggoyang bencana, menolong membebaskan hambanya ini. Mungkin kita bertanya seperti, apakah selamanya Tuhan datang memberi pertolongan secara ajaib dan luar biasa kepada setiap anaknya? Tidak selamanya. Itu rahasia dari kedaulatan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan sampai nyawa harus dikorbankan. Contoh seperti Stefanus karena memberitakan nama Yesus, dia dilempari dengan batu sampai mati. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak datang menolong? Kenapa Tuhan tidak datang membela Stefanus? Karena namanya jadi dilempari dengan batu. Kenapa Tuhan tidak mengubah batu itu menjadi agar-agar, semakin dilempar semakin enak? Kenapa Tuhan tidak mengutus malaikat? Kenapa Tuhan tidak menghajar orang-orang yang melemparkan Stefanus sama seperti pembelaannya kepada Sadrak, Mesak, Abednego, Paulus dan Silas? Jemaat Tuhan, itu rahasia Tuhan. Jadi Tuhan melawan yang pertama, Tuhan bisa melakukan pembelaan dengan ajaib dan luar biasa, menolong umat. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi sukacita, Tuhan memberi damai sejahtera di hati kita yang sedang teraniaya, sehingga kita kuat mempertahankan iman dan sampai mati menghembuskan nafas terakhir. Pertolongan secara ajaib Tuhan tidak kirimkan, tetapi Tuhan mau, aku mau cepat-cepat bersama dia di surga. Amin. Amin. Jadi jangan salahkan ini. Adanya demi namanya mati juga nya, dibakar juga nya. Tohnya jadi apa? Jangan salah. Tuhan mau aku lebih cepat tinggal bersama di kehidupan kekal. Makanya saya katakan itu rahasia Tuhan. Yang kedua, jemaat Tuhan, apa yang membuat menggerakkan Tuhan hadir di penjara itu? Di samping dua pribadi Paulus dan Silas berkenan di hati Tuhan, yang kedua, ayat 25 tadi, di penjara itu Paulus dan Silas tengah malam, bukan tengah hari ya. Kita sebentar lagi masuk kepada tengah hari jam 12. Tapi tengah malam. Kira-kira kalau tengah malam kita ngapain?
Yang biasa, yang normalnya ya, walaupun ada orang begadang jaga malam kerja, itu kan karena tuntutan bekerja. Yang biasanya kita tengah malam sudah ngapain? Tidur. Yang kedua, ngorok. Bagi yang ngorok kan, coba suami istri, kita ngorok kan? Pak Menteri, kita ngorok kan? Jangan sampai ngoroknya menggoyang rumah. Saya pernah tidur dengan orang kawan juga dari Jakarta di Hotel Niagara. Ngoroknya itu seperti pakai personel gigi. Kupikir ngorok dulu, rupanya si kawan sedang ngorok. Aduh, hampir tidak bisa saya tidur jemaat Tuhan. Opung saya memang dulu, kawan saya sering dulu tidur, ngoroknya itu enak. Mami setak. Kalau nama ngambil dua fokusnya mami setak gitu dia. Saya pikir taruh lewat ke apa kita ngorok. Tapi ada ngoroknya memang seperti suara gempa bumi. Perlu juga sekali-sekali supaya percaya direkam. Amin. Saya sampai dulu percaya saya ngorok. Saya selalu bilang, mana tukang ngorok saya? Anak-anak protes, bapak ngorok. Walaupun ngoroknya halus, tapi namanya ngorok juga. Saya selalu bilang, tidak percaya saya. Memangnya tahu kita sedang ngorok? Kan tidak tahu kan? Ada orang nggak tidur dia ngorok, tahu ya? Berarti pura-pura tidur ini, pura-pura ngorok ini. Jadi diam-diam saya direkam tidur. Itu kamu saya harus. Jadi gembala juga mana saya tukang, dia apa tukang dalam hatiku balas membalas. Apa yang kau beri yang kedua ini? Pak tidur dia cepat, saya sedang berdua dan baca Quran. Enak aja orang. Langsung saya rekam. Kalau saya berarti tetapnya ngorok. Tapi jangan sempat ngorok kita untuk mencuri ketakutan. Amin. Pencuri sudah datang buka pintu. Ada dua membuat pencuri bisa ketakutan ke rumah kita. Yang pertama ngorok kita. Sempat satu keluarga ngorok. Pencuri itu ketakutan itu. Dan yang kedua, mata apa namanya? Tidur tak melihat. Ada gitu kan? Siapa melihat orang tidur? Burung banyak sebelah mata. Jangan sampai pencuri lihat. Iya. Masih bang rupanya. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan. Mazmur 22 ayat 4, Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Allah bertata, Allah hadir. Allah hadir. Setiap pujian yang kita naikkan tentu karena Tuhan yang kita puji itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tentu dia tidak dulu hati kita memuji. Tapi kita manusia asal dipuji saja terus tak tulus senang di hati kita kan? Amin. Saya tanya dulu jemaat, senang nggak dipuji?
berarti senang ini dia jadi mak Tuhan ini. Ramah, senang dia. Kalau mok kosong sigoris potang-potang. Beliau kita tahu. Senang dia mendengar kata-kata seperti itu. Atau senang saya ini Pak makin ganteng aja. Senang gak suami-suami dipuji suaminya? Aduh suami ini Pak makin kebabalan. Orang dikontak senang. Pada akhirnya manusia senang dipuji. Tapi kita kan bukan Tuhan, Maha tahu apakah pujian itu tulus, apakah ada maksud-maksud tertentu. Coba pernah tak mengalami kalau ditelepon, yang menelepon ini ada maksud terselubung, dan biasanya orang pintar itu secara psikologi. Shalom mamang dan bucu. Oke ya Pak. Anggap orang atau Sony. Atau sirah. Semua nasionalnya. Terbagai tim orang Pak. Kemudian foto di website. Tapi diberkati apa nanti? Kagak. Pematahnya jauh makan. Sesudah itu, minta tolong sama Pak. Soalnya itulah manusia. Kadang-kadang pujiannya tidak tulus, tapi itu bukan yang kita senang. Tuhan senang dipuji. Karena itu menyukakan, memuliakan, mengangkat kebesaran keagungan Tuhan, walaupun kebesaran itu tidak perlu diangkat manusia. Tapi Tuhan senang dipuji dengan pujian yang tulus, ikhlas, hati yang sungguh-sungguh, hati yang suci. Memang pernah Tuhan menegur bangsa Israel dalam Matius 15 ayat 8. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari padaku. Senang. Jadi kalau Tuhan mau hadir jemaat Tuhan, puji, naikkan pujian pengakuan kepada Tuhan. Tembok Yeriko dihancurkan bukan dengan senjata nuklir, bom, teknologi yang canggih, peralatan yang canggih, tapi dengan apa? Puji-pujian. Bayangkan puji-pujian bisa menghancurkan tembok yang begitu tebal dan tinggi. Pada waktu Raja Saul sedang dirasuk oleh roh jahat karena dia sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja, maka pada waktu itu diangkatlah Daud menjadi penjaga, bahkan pengawal, memberikan kesegaran lewat memuji, menyembah Tuhan, memainkan kecapi dan seterusnya. Pada waktu Daud menaikkan pujian kepada Tuhan, roh jahat yang ada pada Saul untuk lalu meninggalkan. Pada waktu Paulus dan Silas bernyanyi tengah malam di penjara, Tuhan hadir dan mendatangkan gempa bumi yang hebat. Oleh karena ada suara pujian. Masih ingat namanya penginjil hebat Indonesia bernama John Hart. Dia sudah meninggal 22 Maret 2017. Di RCTI dia sering muncul khotbah, dan waktu itu saya ingat bersama penerjemahnya, kalau nggak salah nanti berdiri bawah dia. Tahu sejak selesainya khotbah, sebelum terjadi mujizat kesembuhan di mana-mana lewat menyaksikan siaran televisi, dia nyanyi, kalau dia nyanyi
seperti bergetar. Pendeknya lebih. Dia nyanyi. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Sedang menyaksikan siaran televisi. Dan yang saya ingat itu saja lagunya. Itu saja. Ada seorang penyanyi juga bernama hamba Tuhan Yosafat Ministri. Sering saya dengar dia nyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya sekali. Nah sekarang jemaat Tuhan, tidak salah kita punya lagu seperti disebut lagu favorit kesukaan yang membuat kita kadang-kala cepat menikmati hadirat Tuhan. Ya salah. Seperti lagu contohnya Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kalau itu lagu favoritmu tidak, asal jangan kau balik ke awal. Di kota yang besar. Rapnya saja. Kalau saya gembala lagu, memang semua lagu saya sukai dengan Tuhan. Waktu sebelum saya dulu sungguh-sungguh dalam Tuhan ini, artinya mengabdikan hidupku melayani. Waktu masih anak-anak belajar, aku lagu-lagu kesukaanku soalnya. Damang dai nami natuatu Jojo doa tarilui alaniha pusuni. Memang lagi purus memang ini yang disuka. Didondai nama Tuhan sekolah karena susahnya miskinnya hidup, lagu itu kesukaanku. Jadi sesudah remaja, mulai seorang tertarik dengan anak guru. Ada umpah lagu ini juga. Ibu gembala selalu hafal itu. Mungkin lebih baik begini. Menyendiri di sudut kota ini. Kembali cinta kita. Biarkan aku sendiri menyendiri di selatan dirimu lagi. Walau harus kuakui hanya kau yang sangat ku sayangi. Itulah lagu-lagu percintaan. Tapi kalau sudah hamba Tuhan, aduh lagu-lagu itu jadi kurang tertarik. Lagu-lagu kita senang memuji. Jadi kalau jemaat Tuhan jauh lebih senang memuji lagu-lagu rohani daripada rohani, ada sesuatu. Berarti lebih sayang kita kepada hal-hal rohani daripada kepada hal-hal rohani. Nyanyinya apa? Bila sekarang film sinetron apa itu? Film sinetron yang si Bulan sama siapa? Apa lagunya itu? Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah. Aduh, apa lagi anak sekolah? Sinetron kesayangannya. Ya, kita senang memuji menyembah Tuhan, amin. Kalau kita sudah memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu kan. Coba jemaat Tuhan sudah belajar, nyanyi 12 kali lagu yang paling cepat kita pelajari. Haleluya. Itu saja mudah-mudahan. Haleluya. Haleluya.
tapi dengan tulus hati. Jangan kau bilang, sama seperti kita harus katanya kita harus nyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya percaya. Apalagi lagu-lagu ucapan guru rohani, luar biasa. Roh doa Tuhan, mana yang dihidupin Tuhan, mana yang dihidupin sudah. Saya mau Yesus. Hukum saya hanya satu, lepas pertama itu sudah satu, bersalah. Yang langkahku diatur oleh Tuhan. Boleh hari Minggu ikut kesaksian, dengan kesaksian hal-hal luar biasa. Mari kita jual dulu dari enggak makan tolong langkah dan melesok. Itulah ada kesukaannya. Walaupun terus bersalahan, udah itu bersalahan, tapi Tuhan senang. Tapi bersalah, Tuhan senang. Apalagi kalau nggak tahu dia, Tuhan pun senang, nggak apa-apa. Tapi kalau itu nyanyi perlombaan sudah pasti kalah. Jadi nggak perlu lagi menunggu juara satu, ya. Seperti semalam saya sampai keringat jatuh pingsan saya, burung istri salah latihan. Aku pula yang menyoting. Bolak balik salah. Itu udah mau pingsan saya sini. Bolak balik kau ulang-ulang. Karena apa? Namanya berlomba, butuh kesempurnaan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, masalah kesempatan maklum ke Tuhan. Amin. Ya. Penting dengan hati kita ya. Tapi jangan bilang oleh masalah tidak pelakukan, tidak. Ya. Yang terakhir jemaat Tuhan, apa yang dilakukan Paulus dan Silas sehingga Tuhan hadir di penjara? Yang terakhir, Paulus dan Silas berdoa. Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan senang dipuji, ditinggikan Dia bukan. Dan Tuhan senang bila kita datang dengan berserah atas segala pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan sangat senang bila kita berserah, bila kita mengandalkan Dia, bila kita sungguh menaruh percaya kepada kita, kepada Tuhan. Tuhan senang. Itu mari siapkan hatimu, rindukan, senangi, bernyanyi, baik di rumah, di jalan, dimanapun. Naikkan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan akan kita rasakan dan nikmati. Haleluya.